Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Yakobus pasal yang keempat. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan kita. Saudara, berbicara tentang tujuan, saya percaya setiap kita punya tujuan, keinginan, target atau visi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita akan mencapai tujuan kita itu atau tidak? Kalau berbicara tentang kerinduan untuk mencapai tujuan itu, saya percaya setiap kita pasti begitu rindu mencapai tujuan, keinginan, kerinduan atau visi kita, saudara. Saya pribadi ada berbagai tujuan dan visi dan target di dalam diri saya, baik secara spiritual, baik keluarga saya, baik secara finansial dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya begitu rindu supaya pencapaian-pencapaian itu terjadi. Khususnya dalam pelayanan, saya punya kerinduan yang besar untuk memenangkan sekian banyak orang dibawa kepada Tuhan untuk jadi persembahan atau buah kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu bisa tercapai jika saya melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga saya percaya saudara bisa mencapai tujuan saudara jika saudara melangkah atau hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana harusnya kita melangkah menuju tujuan itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dengan kerinduan dan harapan, melalui renungan di pagi hari ini, saudara mengerti atau menyadari apa yang menjadi tujuan saudara, ataupun mungkin saat inilah waktunya untuk saudara menetapkan tujuan, target atau visi hidup saudara. Dan kemudian saudara juga memahami bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus saudara hidupi untuk saudara mencapai tujuan-tujuan itu. Jangan sampai kita hanya melangkah dalam hidup ini hari demi hari saudara, waktu demi waktu terbuang dengan sia-sia. Tetapi biarlah kita punya target atau tujuan yang jelas dalam hidup kita, dan kita punya langkah atau prinsip-prinsip yang harus kita hidupi untuk mencapai tujuan itu. Dan harapan kerinduan saya, saudara akhirnya
mengalami dan menggenapi dalam hidup saudara. Artinya Tuhan menggenapi dalam hidup saudara apa yang menjadi kerinduan, tujuan atau visi saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saya rindu mendengarkan saudara. Saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara di dalam video channel ini saudara, ketika saudara meraih tujuan, target, dan visi saudara dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara meraih kerinduan saudara, tujuan saudara, target saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya setiap saudara atau anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan renungan ini akhirnya punya tujuan, target dalam hidupnya, dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menuju kepada tujuan atau visi tersebut. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yakobus menegaskan kepada penerima surat Yakobus bagaimana supaya mereka mencapai tujuan dalam kehidupan mereka. Apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka hindarkan supaya mereka mencapai apa yang menjadi tujuan, keinginan di dalam kehidupan mereka. Di mana di ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, di sini dikatakan ada yang menjadi keinginan, ada yang menjadi tujuan.
tetapi keinginan dan tujuan tersebut tidak tercapai. Itu yang ditegaskan oleh Yakobus di sini, saudara. Dan Yakobus menjelaskan apa yang menyebabkan sehingga keinginan atau tujuan mereka tidak tercapai. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang menyebabkan keinginan dan tujuan mereka tidak tercapai untuk kita hindari dalam hidup kita, supaya dalam kita menjalani kehidupan kita jangan sampai kita gagal sampai kepada tujuan kita, apa yang paling kita rindukan dalam perjalanan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, alasan pertama sehingga mereka tidak mencapai keinginan atau tujuan mereka, sekali lagi saya baca, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara, lihat di sini, ada hal yang luas memang sebenarnya disebutkan di sana, tetapi kalau saya rangkum menjadi satu kata, masalahnya di sini adalah masalah karakter. Karakter mereka tidak benar. Itu sebabnya mereka tidak mencapai apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi tujuan mereka. Karena mereka iri hati, mereka kasar, bahkan demi mencapai tujuan mereka menghalalkan segala cara. Bahkan dikatakan mereka membunuh, mereka bertengkar, berkelahi. Jadi ada karakter yang tidak benar di sana, dan itu yang menyebabkan mereka tidak mencapai tujuan mereka. Saudara, berbicara tentang karakter, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibenahi dalam mencapai tujuan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara punya keinginan, saudara punya tujuan yang besar dalam hidup saudara, jauh lebih penting dari meraih keinginan dan tujuan besar itu adalah masalah karakter yang perlu kita benahi. Karena saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang begitu menginginkan banyak hal misalnya dalam hidupnya, dan kemudian akhirnya dia mencapai itu. Setelah dia mencapai itu menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Artinya apa yang dia capai itu menghancurkan hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak punya karakter untuk siap berada dalam posisi itu. Dia tidak punya karakter yang baik untuk dia bisa meraih itu dan kemudian menggapai itu semua. Sehingga ketika dia menggapainya, ketika dia tidak siap, itu malah berbalik menghancurkan hidupnya. Jadi sebelum kita berbicara tentang tujuan yang besar, hal yang besar yang perlu kita pikirkan adalah tentang karakter kita. Karakterlah yang harus kita benahi terlebih dahulu, sehingga kita siap menuju atau bahkan berada di posisi keberhasilan, berada di posisi yang kita inginkan, yang kita impikan, kita tuju, kita yang menjadi visi kita dan sebagainya. Siapkan karakter kita, saudara. Mereka tidak mencapai tujuannya karena karakter mereka tidak benar. Ataupun kalau ada seseorang mencapai tujuannya, ketika karakternya tidak benar, pencapaian tujuan itu pun akan menjadi berbahaya. Terlalu banyak orang yang berada di satu posisi yang luar biasa dan akhirnya terjun bebas, hancur sehancur-hancurnya. Karena apa, saudara? Karakternya tidak siap. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Saudara harus punya tujuan yang besar. Saya berdoa tujuan saudara, kerinduan saudara, keinginan saudara di dalam perjalanan saudara bersama dengan Tuhan itu tercapai. Silahkan saudara buat tujuan, kerinduan, visi atau pencapaian besar dalam hidup saudara, dalam segala bidang kehidupan saudara. Tetapi untuk saudara bisa siap sampai di sana, saudara harus benahi karakter saudara. Karena kalau tidak, karakter saudara sendirilah yang akan menghalangi saudara meraih apa yang menjadi tujuan saudara. Ataupun
Ketika saudara berjuang dan bekerja keras, saudara sampai kepada tujuan itu, sesampainya di sana pun saudara akan hancur sendiri oleh karena karakter yang tidak benar tadi. Mari kita perbaiki karakter kita, sikap kita, hati kita, attitude kita, saudara. Mari kita perbaiki itu. Mari kita benahi. Belajar jadi orang yang rendah hati. Belajar menjadi orang yang punya pikiran yang benar. Belajar jadi orang yang di sini disebutkan tadi tidak, mereka gagal karena iri hati. Berarti kita belajar untuk tidak iri hati. Belajar untuk membangun komunikasi, membangun pertemanan dengan cara yang benar. Karena mereka bertengkar sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka. Mereka berkelahi sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka. Mari kita membangun relasi kita, saudara, membangun persahabatan, pertemanan dengan sebanyak mungkin orang. Ya, memang dalam hidup ini ada begitu banyak macam orang. Saya mengalami dalam hidup ini, saudara, sebaik-baiknya yang kita lakukan selalu saja ada orang yang tidak baik. Selalu saja ada. Dan dalam hal seperti itu, sikap yang saya ambil adalah tidak memusuhi siapapun. Tetapi terkadang memang ada orang-orang yang tidak bisa kita dekati sedekat-dekatnya. Dengan orang seperti itu saya tidak mau bermusuhan, tapi saya juga memutuskan untuk tidak dekat dengan orang seperti itu karena memang karakternya bermasalah. Artinya apa, saudara? Kita harus menjaga diri kita untuk ada di posisi yang benar. Sikap kita, pola pikir kita, hati kita, pergaulan kita dan sebagainya dan sebagainya. Kita jaga itu benar. Dan kalau kita jaga itu benar, yakinlah bahwa dengan sikap, karakter, attitude yang benar, saudara akan mencapai apa yang menjadi tujuan dan kerinduan saudara. Lalu berikutnya, saudara, apa yang membuat mereka tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya? Kita lihat bersama ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, hal kedua yang membuat mereka gagal mencapai tujuan adalah mereka tidak berdoa. Artinya mereka tidak melibatkan Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu belajar banyak. Persiapkan diri. Mari belajar banyak dalam hal apa yang saudara rindu. Saudara berhasil di sana, belajarlah sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang begitu ahli dalam bidang saudara. Tapi hati-hati, jangan sampai tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Seringkali saya melihat, saudara, ada ketimpangan yang terjadi. Orang-orang yang kelihatan rohani terlalu memberatkan dalam mengandalkan Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu iman yang mati. Itu omong kosong juga. Tapi di ekstrim yang lain, ada begitu banyak orang juga yang begitu ahli, dia mendalami, dia kerja keras dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Sama juga kosong, saudara. Kenapa? Karena dalam sekali petikan, segala sesuatu bisa hancur dibuat Tuhan. Segala sesuatu dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa hancur. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, persiapkan diri yang terbaik. Jadilah orang yang lebih unggul daripada semua orang lain. Terlebih lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, seharusnya saudara lebih unggul daripada mereka. Tapi jangan hanya unggul dalam apa yang saudara kerjakan, karakter dan perbuatan saudara, tapi libatkan Tuhan di dalamnya dengan berdoa. Kegagalan mereka tidak mencapai keinginan dan tujuan mereka karena mereka tidak berdoa. Lalu kemudian, saudara, berikutnya di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mereka berdoa tapi juga tidak mencapai tujuan, tidak mencapai keinginan mereka. Kenapa, saudara? Karena kamu salah berdoa. Ternyata bisa salah berdoa. Nah, mungkin saat ini muncul di hati kita, doa yang bagaimanakah yang salah? Kita lihat sama-sama, saudara. Sebab kamu meminta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa yang dinaikkan itu adalah doa keegoisan.
Doa dipanjatkan kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan. Seharusnya prinsip dalam firman Tuhan itu adalah diberkati jadi berkat. Artinya kalau Tuhan memberkati kita, kita harus jadi berkat. Kita ini seperti pancuran yang berkat Tuhan mengalir ke dalam diri kita, tetapi kita juga mengalirkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah saudara menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan hidup saudara, memikirkan kepuasan hawa nafsu saudara dalam keinginan-keinginan saudara, pencapaian dan sebagainya? Ataukah hari ini saudara sedang berjuang karena rindu jadi berkat bagi banyak orang? Orang-orang yang berhasil luar biasa saudara adalah orang-orang yang berbuat banyak, yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita rindu berhasil, dan kerinduan keberhasilan kita itu hanya untuk keegoisan diri, atau kita rindu jadi berkat? Mari lihat ke dalam diri kita. Jadilah jadi berkat. Hari ini pun kalau saudara diberkati, berpikirlah apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa jadi berkat. Apa yang harus saudara kerjakan supaya saudara jadi berkat. Puji Tuhan saudara, hari ini ada renungan yang penting bagi kita dari prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita harus punya tujuan, punya keinginan dan sebagainya, yang tentu saja harus sesuai dengan kehendak Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan untuk mencapainya pun kita harus punya hal-hal yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, di mana yang pertama, kita harus punya karakter yang benar. Yang kedua, kita harus berdoa melibatkan Tuhan dalam tujuan dan visi kita. Yang ketiga, kita harus punya pikiran atau punya sikap, kita diberkati untuk jadi berkat, bukan hanya untuk keegoisan diri. Jadi hari ini saudara, jadilah orang berhasil, capailah tujuan saudara dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana saudara berjalan dengan karakter yang benar, bekerja dengan karakter yang benar, bersikap dengan benar, attitude saudara benar, dan kemudian saudara rindu juga melibatkan Tuhan dalam segala hal yang saudara kerjakan hari ini, dan saudara rindu untuk jadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Biarlah hari ini dalam melakukan segala kegiatan saudara, saudara tetap ada pada karakter yang benar. Libatkan Tuhan di sana dan rindulah untuk menjadi berkat. Berfikirlah bagaimana untuk jadi berkat. Sehingga dengan demikian, apapun yang menjadi tujuan dan keinginan saudara tercapai. Itu yang menjadi doa saya. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai
dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga,
Saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.